Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Tuhan itu baik. Ia telah menemani kita melalui malam ini. Dan kita menikmati istirahat dengan selamat. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudaraku, kita tentu tidak ingin menderita. Doa kita, agar kiranya bahagialah yang merupakan situasi yang dianugerahkan Tuhan atas kita. Begitu pula, sebagai orang beriman yang diasuh ajaran untuk mengasihi sesama, kita berdoa dan berusaha agar sesama kita berbahagia. Tidak sedikit orang beriman yang gigih memperjuangkan orang lain supaya mencapai kebahagiaan. Meski untuk itu, ia sendiri harus mengalami penderitaan. Kita pasti kenal Bunda Teresia, seorang suster Katolik yang telah meninggal, yang semasa hidupnya dihabiskan hanya untuk mendatangkan kebahagiaan buat orang lain. Suatu ketika ia merawat seorang papa di pinggir jalan. Tubuh pria dengan pakaian lusuh dan bau, lemah dan tidak berdaya. Bunda Teresa memeluk dan membersihkannya dengan telaten serta kasih. Pria itu berkata bahwa semula ia merasa hidup di dunia tidak ada yang namanya kebahagiaan. Karena sepanjang hidupnya, ia hidup miskin. Ia tidak kenal makanan enak dan berlimpah, busana indah dan perhatian tulus dari sesama. Namun, hari itu kesimpulannya dikoreksi. Ternyata dengan perlakuan Bunda Teresia atasnya, ia merasakan bahwa di dunia ada kebahagiaan. Lalu buat Bunda Teresia sendiri, dia yang sudah berbuat baik, bukan berarti hidupnya nyaman. Tidak semua orang mengapresiasinya. Ada penganut agama yang fanatik, memandang tindakannya dengan penuh curiga. Ada yang nyinyir atas karyanya. Salah satu komentar pedas yang tertuju kepada Bunda Teresia adalah, perbuatannya percuma, tiada guna. Tindakannya bagaikan membuang garam ke air laut, tidak berasa. Pendeknya, Bunda Teresa harus menghadapi ucapan, komentar, kritik yang tidak menyamankan hati. Ia harus berkorban demi kebahagiaan orang lain. Saudaraku, pengorbanan senantiasa mengandung unsur penderitaan di dalamnya. Tapi itu tidak boleh menghentikan niat dan aksi kebaikan. Saat ini contoh yang paling tepat adalah para dokter, perawat, tenaga non-medis. Betapa melelahkan jam kerja mereka.
khususnya mereka yang berada di lini depan merawat dan mengobati pasien positif COVID-19. Dengan mengenakan baju alat pelindung diri yang tak nyaman, tapi mau tidak mau mereka harus kenakan demi keamanan. Mereka bekerja, mereka berjuang demi kesembuhan, keselamatan pasien, agar pasien yang sembuh bisa senyum. Demikian pula keluarganya. Sementara itu, para pekerja kesehatan itu sendiri ada yang terpapar, bahkan harus kehilangan nyawa. Tidak heran waktu Cina telah berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Rakyat begitu antusias mengeluh-ngeluhkan para tenaga kesehatan. Rakyat tahu betapa berat konsekuensi tugas mereka mendatangkan kebaikan. Saudaraku, berbuat baik dan membahagiakan orang lain ternyata membawa konsekuensi. Pengalaman buruk datang tanpa diundang, dikritik, disindir, bahkan bisa sampai hal yang mengancam jiwa. Meski demikian, menurut firman Tuhan, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena tindakan jahat. Dengan demikian, ketika kita akan berbuat baik, kita dibayang-bayangi oleh sebuah penderitaan. Itu semua tidak boleh mengurungkan niat, rencana, dan perbuatan baik. Itu tantangan yang mesti dihadapi. Itu ujian yang harus dilewati. Sekaligus menguji keseriusan kita berbuat baik. Jika kita sungguh-sungguh mau berbuat baik, apapun yang mencoba-coba menghalangi, kita tidak gentar, jalan terus. Panggilan kasih Kristiani yang diberlakukan tetap dinyatakan, walau untuk itu ia harus berkorban. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar dan kuatkan tekad untuk membahagiakan sesama kami, entah orang tua kami, saudara kami, anak atau keponakan kami, pendeknya siapapun. Kiranya kami mampu menjalankannya dengan tidak takut rintangan yang mencoba menghalangi, hanya karena kekuatan dari-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.